Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2501571. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Rus. Enjoy for watching. Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus, atau yang dikenal sebagai Ibnu Rus, atau bangsa Barat mengenalnya sebagai Averroes, lahir pada tanggal 14 April tahun 1126 Masehi di Cordoba, Spanyol, yang mana pada saat itu merupakan bagian dari kekhalifahan Almoravid di tengah masa keemasan Andalusia yang penuh toleransi dan ilmu pengetahuan. Keluarganya adalah keluarga ulama yang terkemuka. Ayahnya, Ahmad bin Rus, menjabat sebagai Qadi atau Hakim Utama Cordoba, sementara kakeknya adalah Qadi al-Qudat atau Hakim Kepala, dan ahli hukum terkenal, serta menjadi imam di Masjid Cordoba. Sejak kecil, Ibnu Rus dididik secara ketat, menghafal Al-Quran, mempelajari fikih mazhab Maliki, hadis, tata bahasa Arab, puisi, hingga matematika dan astronomi. Ia belajar dari para guru hebat seperti Ibnu Bajjah, yang memperkenalkannya pada filsafat Aristoteles, dan Ibnu Tufail yang nanti menjadi pendahulunya di istana. Pada tahun 1169, ia bertemu dengan Khalifah Abu Yakub Yusuf yang terkesan dengan pengetahuan Ibnu Rus. Sang Khalifah kemudian mendukung Ibnu Rus, dan Ibnu Rus juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Pada tahun 1182, ia ditunjuk sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba. Pada tahun 1195, di bawah kekuasaan Khalifah Abu Yusuf Yakub al-Mansur dari dinasti Almohad, Ibnu Rus jatuh ke dalam pusaran intrik politik. Tuduhan palsu dari para ulama konservatif yang memfitnahnya sebagai penyimpang ajaran agama Islam, meski sebenarnya ia selalu menegaskan bahwa filsafat itu adalah kewajiban bagi yang mampu. Lalu, Khalifah tersebut memerintahkannya untuk membakar sebagian karyanya yang telah ia buat sendiri. Ibnu Rus yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Utama Cordoba dan Dokter Istana, diasingkan dari kota kelahirannya. Lalu ia dipindahkan ke Lucena, sebuah desa kecil di dekat Cordoba, di mana ia menjalani hari-hari dalam kesunyian, ditemani hanya buku-buku dan renungannya. Beberapa sahabat setia sempat membela namanya di hadapan Khalifah, lalu membawanya kembali ke Cordoba untuk sementara. Tapi nasib tak berpihak. Tuduhan baru muncul dan ia diasingkan kembali, kali ini ke Marrakesh atau Maroko, tanah yang sangat asing baginya meski masih di bawah kekuasaan yang sama. Di Marrakesh, Ibnu Rus menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam isolasi yang pilu. Usianya pun sudah lanjut, sekitar 72 tahun. Dan tubuhnya yang dulu kuat kini rapuh oleh beban pengasingan dan penyakit. Ia terus menulis meski dengan semangat yang pudar, meninggalkan warisan seperti Bidayat al-Mujtahid di bidang fikih dan Al-Kulliyat fit at-Tib di bidang kedokteran. Namun di balik dinding pengasingan itu, ia merenungkan ironisnya nasib seorang yang membela akal sebagai cahaya Tuhan justru dihukum karena dianggap mengancam iman. Akhirnya, ajal menjemputnya pada 19 Safar 595 Hijriah atau 10 Desember pada tahun 1198 Masehi. Ia wafat di Marrakesh dengan tenang, dikelilingi sedikit keluarga dan murid-murid yang setia, tanpa upacara besar yang pantas untuk seorang raksasa pemikiran. Jenazahnya kemudian dipindahkan kembali ke Cordoba, kota yang pernah melahirkan dan mengusirnya, di mana ia dimakamkan di sisi makam orang tuanya. Yang pertama ada Tahafut at-Tahafut, kitab yang berarti kerancuan atas kerancuan. Ini adalah penengah dialektika pemikiran filsafat Aristoteles dengan Abu Hamid al-Ghazali. Karya ini termasuk salah satu karya yang berkualitas yang pernah ada dalam sejarah pemikiran Islam. Lalu yang kedua ada Bidayat al-Mujtahid. Karya Ibnu Rus tentang hukum Islam yang paling penting adalah Bidayatul al-Mujtahid yang ditulis pada tahun 1168 Masehi. Kitab ini merupakan rangkuman sejarah mazhab dari dalam hukum Islam dan mendiskusikan bagaimana tiap mazhab mencapai kesimpulan masing-masing. Kitab analisa hukum Islam ini oleh para sarjana dianggap sebagai karya bercorak mazhab Maliki yang representatif. Lalu yang ketiga ada Al-Kulliyat fit at-Tib. Kitab ini merupakan karya Ibnu Rus di bidang kedokteran yang paling dikenal di kalangan ilmuwan bidang penyembuhan. Kitab ini juga digunakan sebagai buku wajib dokter-dokter Eropa selama berabad-abad.
Ibnu Rus juga membedakan 3 metode untuk membuktikan kebenaran. Yang pertama adalah metode retorika atau khotob, yaitu melalui pandaian menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh orang awam. Yang kedua yaitu metode dialektika atau jidal, yaitu melalui argumen dan perdebatan yang dilakukan oleh para ulama mutakalimun pada zaman Ibnu Rus. Yang ketiga yaitu metode demonstratif atau burhan, atau melalui pembuktian dengan kaidah-kaidah logika. Menurut Ibnu Rus, Al-Quran menggunakan metode retorika untuk menyerukan pada kebenaran, karena Al-Quran ditujukan kepada semua orang, termasuk orang awam. Sementara itu, filsafat menggunakan metode demonstratif yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang berilmu, tetapi dapat menghasilkan pengetahuan dan pengertian bagi orang-orang yang mampu.